terkait dengan syirkah. Ya. Lanjutan syirkah sebenarnya yaitu perseroan terbatas, koperasi ya. Setelah sebelumnya kita membahas bahwa perseroan terbatas adalah sistem syirkah yang muncul dari kapitalis dan hukumnya ada statusnya haram bagi kaum muslimin untuk mengadopsi dan menerapkan perseroan terbatas. Nah, terakhir pagi ini kita akan membahas terkait dengan koperasi, ya. Karena koperasi sebenarnya juga syirkah yang muncul dari sistem kapitalis, tapi kemudian seolah-olah bagian itu dianggap sesuai dengan Islam hanya karena misalnya salah satu yang pernah saya baca itu dalam koperasi itu berdasarkan kajian sepintas ini ada orang yang berani mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan Islam, hanya karena dalam koperasi itu suara tidak didasarkan pada modal tapi didasarkan pada individu dengan bahasa tadi satu orang satu suara. Nah, tentu kalau kita ingin membahas dari sisi aspek hukum apakah koperasi itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak, kita harus memahami dua hal ya. Pertama, fakta terkait dengan koperasi. Yang kedua, hukum-hukum syara yang di dalamnya ada akad-akad yang terkait dengan Islam. Nah, yang nanti ini digunakan untuk menilai apakah akad-akad yang ada di dalam koperasi itu sesuai dengan syariat Islam. Dan alhamdulillah kan kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya itu terkait dengan jenis-jenis syirkah dan akad-akad syirkah yang ada dalam ekonomi Islam. Nah, mari kita lihat sekarang poin yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan fakta tentang koperasi. Izin untuk share pada presentasi ini. Kalau kita lihat ya, ketika kita membahas terkait dengan koperasi hukumnya, kita harus melihat fakta terkait dengan koperasi ini. Karena dari fakta inilah nanti kita akan nilai ya. Nah, kalau kita lihat bicara fakta, ya untuk memahami kita awali dulu dengan definisi atau pengertian koperasi. Kalau kita perhatikan di dalam buku Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya, beliau Al-Muharram menyebutkan bahwa koperasi atau yang disebut dengan bahasa Arabnya itu adalah jam'iyah ta'awuniyah, itu adalah dia musahamatlum baina majmu'atin asfasin ittafaqu fima bainahum alal qiyami mustarikina bimuqtada fa'aliyatihimul khattah. Jadi yang disebut dengan koperasi menurut Syekh Taqiyuddin yang diambil dari fakta mungkin adalah bentuk penanaman saham. Jadi kalau kita lihat di situ ada mekanisme saham. Saham dalam artian apa? Saham dalam artian modal yang disetorkan oleh para anggota koperasi. Nah, saham yang disetorkan tentu kalau kita lihat itu mirip dengan istilahnya dalam sistem kapitalis yang lain, perseroan terbatas. Jadi penanaman saham antara kelompok orang yang melakukan syirkah atau kesepakatan dengan sesama mereka untuk mengadakan kerjasama dalam hal ini perseroan sesuai dengan kondisi tertentu di antara mereka. Nah, ini definisi umum. Lebih spesifik lagi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, koperasi itu diatur salah satunya menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian. Di situ menyebutkan definisi tentang koperasi. Jadi yang disebut koperasi itu adalah menurut Undang-Undang Koperasi tahun 92 adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum. Jadi kalau kita lihat nanti kalau yang kedua lebih parah lagi gitu kan, badan hukum. Jadi koperasi itu bisa
berbentuk koperasi-koperasi kecil, ya, kemudian gabung. Nah, ada istilahnya nanti induk koperasi. Karena itu di definisi undang-undang perkoperasian ini disebutkan bahwa yang disebut dengan koperasi itu adalah badan usaha yang anggotanya bisa orang atau anggotanya itu adalah badan hukum koperasi lagi. Koperasi-koperasi kecil kemudian gabung, kemudian menjadi istilahnya itu induk koperasi. Yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, nanti akan kita sebutkan prinsip koperasi tersebut sebagai gerakan rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Teorinya itu katanya menggunakan nah, sementara Profesor Dr. Herman Suwardi dalam bukunya Nalar Kontemplasi dan Realita menyebutkan bahwa koperasi adalah gabungan pemodal-pemodal kecil yang ingin melakukan usaha agar timbul produksi barang atau jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini sebenarnya agak sulit untuk menghukumi apakah koperasi itu halal atau haram. Kenapa? Karena gambarannya nggak jelas. Di sini hanya menyebutkan syirka, hanya menyebutkan kerjasama antara orang untuk melakukan usaha. Nah, karena itu perlu didetailkan, perlu dirinci lagi apa sih karakteristik dari koperasi, gitu kan? Yang ini juga dijelaskan oleh Undang-Undang Koperasi maupun juga berdasarkan penggalian fakta yang saya lakukan. Nah, kalau kita melihat dalam Undang-Undang Koperasi dan fakta, saya melihat ada 5 karakteristik koperasi minimal, kan? Ini yang pokoknya aja ya, 5 ini kan. Ketika yang pertama, kalau kita lihat ini yang harus kita pahami bahwa koperasi itu adalah salah satu bentuk perseroan yang muncul dalam sistem kapitalis. Bahasa saya itu kadang-kadang sering saya sebutkan koperasi ini sebenarnya sehingga ada tadi ya bagian orang ini lebih merakyat ya, lebih istilahnya itu melibatkan rakyat karena modal yang dibutuhkan adalah modal-modal kecil. Itu yang pertama itu kan. Jadi karakteristik koperasi adalah perseroan. Karena perseroan kalau kita ingin menghukuminya itu perlu kita nilai apakah perseroan itu sesuai dengan Islam atau tidak akad-akadnya. Yang kedua, di sisi kiri yang merah ya, kita melihat karakteristik koperasi itu adalah yang kedua, tiga, hampir sama saya kira dengan PT ya kan. Di PT ketika kita membahas PT, tidak semua pemegang saham itu kemudian melakukan aktivitas usaha bisnisnya. Mereka mewakilkan kepada dalam PT ada yang disebut dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nah, kalau di koperasi yang melakukan aktivitas usaha koperasi itu enggak semua anggota dan enggak mungkin kan. Kenapa? Karena anggota koperasi banyak. Jadi mewakilkan pada pengurus, nah istilahnya ada kalau di koperasi itu pengurus. Nanti pengurusnya ini dibantu oleh badan pengawas gitu kan, agar koperasi itu kemudian bisa diawasi. Jadi intinya poin yang ketiga ini adalah karakteristik koperasi itu adalah anggota mewakilkan para pengurus untuk menjalankan usaha koperasi. Kemudian yang keempat, karakteristik koperasi yang ini berdasarkan kajian saya atau penelitian saya terkait dengan pembagian laba. Di Undang-Undang Koperasi itu sudah ditentukan mekanisme pembagian SHU namanya. Nah, yang paling penting dalam kaitannya dengan pembagian SHU ini, salah satu karakteristik koperasi yang dianggap unik sehingga tadi masyarakat sebagian intelektual muslim dianggap bahwa ini sudah islami karena pembagian laba itu tidak
didasarkan pada besarnya modal, tapi pembagian laba jadi walaupun modalnya kecil, semakin sering dia melakukan transaksi dengan koperasi, maka semakin besar ya bagi hasil yang didapatkan. Sehingga inilah yang secara samar-samar menganggap juga ini Islami. Kenapa? Karena dari rakyat untuk rakyat. Kan? Itu kaitannya suara dalam pengambilan keputusan itu tidak maaf Kang Lita terputus ya. Ini kelihatan. Nah, eh, jadi ini yang eh, jadi ini yang ke karakteristik operasi yang ke 5 ini udah kelihatan kan? Jadi disebutkan tadi di poin yang kelima ini bahwa setiap anggota itu memiliki hak yang sama. Jadi satu orang satu suara. Nah sementara di PT perseroan terbatas suara dalam pengambilan keputusan itu tergantung besarnya modal. Karena PT ini biasanya sahamnya dalam lembar-lembar saham, maka satu lembar saham itu satu suara. Sehingga semakin besar orang memiliki modal, semakin besar juga suara yang dia dapatkan. Nah inilah sering kemudian dikatakan sirkah PT itu sirkah kapitalis karena sangat berpihak pada para pemegang. Sementara katanya koperasi itu agak Islami karena tadi tidak didasarkan besarnya modal untuk bersuara hak, tapi sama semua itu kan. Baik yang modalnya 10 juta maupun yang modalnya 1 juta, tetapi mempunyai suara yang sama ketika rapat umum pemegang saham atau RAT ya, rapat anggota tahunan dalam koperasi, sehingga setiap orang memiliki suara yang sama. Nah ini saya kira yang poin yang pertama Kang Dika terkait dengan karakteristik koperasi. Nah, saya akan mungkin nanti kita rinci ya dalam pembahasan sisi hukumnya nanti. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kita melihat fakta koperasi, jenis-jenis koperasi. Karena ini tadi berbeda-beda. Yang pertama ada koperasi yang mengkhususkan kepada simpan pinjam. Ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini salah satu ada juga yang katanya sudah disyariatkan. Yaitu apa? Baitul Mal wa Tamwil. Jadi BMT itu badan hukumnya itu koperasi. Makanya kadang-kadang BMT itu bingung gitu kan dari sisi regulasi, dari sisi badan hukum dia koperasi, nginuk ke departemen koperasi, tapi dari sisi aktivitas dia seperti lembaga perbankan. Nah, kalau kita lihat nanti di BMT yang sama dengan koperasi simpan pinjam itu sama juga itu kan. Mereka para intelektual muslim itu kadang-kadang tidak melihat akad-akadnya. Yang penting karena yang haram itu bunga, maka di koperasi dihilangkan bunganya. Sementara akad-akad yang nanti akan kita bahas yang 5 karakteristik itu sama sekali tidak disentuh.
dan itu sudah bisa diklaim bahwa koperasi syariah. Ya. Ini yang juga menjadi tanda tanya sebenarnya. Itu yang pertama, jenis koperasi simpan pinjam. Kemudian koperasi konsumsi, biasanya ini adalah anggotanya itu bukan anggotanya, lapangan usahanya itu adalah menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari sembako. Analisa tempat tinggal saya itu ada koperasi susu gitu kan, karena kebetulan ada daerah penghasil susu gitu kan, susu perah ya, dari sapi gitu kan. Nah, para petani-petani atau para peternak yang punya sapi tadi itu bergabung atau membentuk koperasi yang disebut dengan koperasi susu ya. Nah, itu contoh koperasi yang bergerak di bidang produksi. Nah, tapi ada koperasi juga yang menggabungkan semua aktivitas. Ya dia simpan pinjam, ya dia menjual barang-barang, dan dia juga merupakan kumpulan dari orang-orang yang memproduksi barang atau jasa tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan koperasi serba usaha. Ini yang kedua ya, yang ketiga berarti dari definisi, karakteristik, kemudian jenis koperasi. Kemudian berikutnya, ini juga penting ya, nanti akan kita tinjau dari sisi syariatnya terkait dengan struktur organisasi koperasi ini. Nah, antar tinggi itu ada di RAT, rapat anggota tahunan. Nah, rapat anggota tahunan inilah nanti yang akan memilih para pengurus koperasi, gitu kan, memilih pengurus koperasi ya, yang termasuk di dalamnya ada dewan penasehat dan badan pengawas. Gitu kan. Nah, dari pengurus itu kemudian memilih, menunjuk lagi gitu kan, general manager ya, general manager. Tapi kadang-kadang ada koperasi yang langsung juga, gitu kan, pengurus itu ya langsung terkait dengan operasional aktivitas koperasi. Nah, tapi ada yang lebih besar lagi, biasanya usahanya sudah besar, maka biasanya pengurus kemudian mengangkat manajer usaha. Kalau misalnya tadi koperasinya serba usaha, berarti biasanya ada manajer produksi, ada manajer di konsumsi, ada manajer yang lainnya. Termasuk juga kalau dibutuhkan ada manajer keuangan untuk itu dari sisi fakta. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, sama juga bagaimana kemudian tinjauan hukum syara. Ini saya sudah kesimpulan aja dengan bahwa nanti kita lihat rinciannya. Jadi koperasi ini bukan tanda tanya lagi ya kalau di judul akad koperasi batil. Nah, ini bukan, ini sudah tanda seru, sudah pasti gitu kan. Berdasarkan kajian-kajian yang saya lakukan dengan membaca literatur maupun juga fakta, saya memahami berdasarkan pendapat para ulama, termasuk juga yang saya jadi rujukan itu adalah Syekh Taqiyuddin dan sistem ekonomi Islamnya, menyebutkan bahwa koperasi itu adalah badan usaha yang batil, yang haram. Nah, di mana letak keharamannya? Nanti kita lihat ya, letak keharamannya itu yang pertama tidak terpenuhi akad syirkah yang sah. Tadi disebutkan di awal bahwa koperasi itu syirkah, perseroan. Nah, tapi ternyata dari sisi syirkah itu tidak terpenuhi akad-akadnya. Nanti akan kita lihat secara rinci. Yang kedua, tadi juga disebutkan ketika membahas karakteristik koperasi, justru karakteristik keanggotaan koperasi yang bersifat terbuka ini juga yang menentukan atau mengakibatkan koperasi itu batil dari sisi akadnya, haram. Ini yang kedua, ya nanti akan kita rinci juga. Kemudian yang ketiga, kenapa koperasi itu batil? Karena di dalamnya itu tidak ada ijab dan kabul yang sesuai dengan syariat. Ya kan? Nah, di mana letak tidak ada ijab
Dan yang keempat, ini juga saya kritisi dari sisi praktek tadi, gitu kan, bahwa koperasi itu mendasarkan pembagian labanya atau SHU-nya itu kepada anggota, tidak didasarkan pada modal, tapi didasarkan kepada keaktifan anggota tersebut dalam memanfaatkan jasa atau produk koperasi. Misalnya, kalau koperasi produksi, nah, kalau anggota sering memasok barang, nah, berarti dia akan semakin besar peluangnya itu untuk mendapatkan SHU. Kalau koperasi simpan pinjam, semakin banyak anggota yang meminjam uang dari koperasi, semakin banyak juga SHU yang dia dapatkan. Nah, ini contoh. Nah, karakteristik. Nah, justru ini adalah titik krusial yang menurut syariat pembagian laba seperti ini haram, batil. Nanti akan kita tunjukkan juga dalil-dalil yang menguatkan terkait dengan karakteristik yang keempat ini. Yang kelima, kenapa koperasi itu batil atau haram? Karena koperasi tetap berjalan walaupun ada anggota yang meninggal dunia. Nah, nanti ini sudah kita bahas kan pada saat pembahasan tentang syirka. Salah satu karakteristik syirka itu, syirka akan bubar kalau anggotanya itu ada yang meninggal atau yang ada tiba-tiba gila atau tiba-tiba kemudian dipenjara. Nah, ternyata kalau kita lihat koperasi walaupun ada yang meninggal tetap jalan dan tidak ada akad baru di antara anggota-anggota koperasi. Seolah-olah ya udah meninggal, dia keluar, kembalikan modalnya atau tabungannya, simpannya kepada ahli waris, koperasi kemudian terus jalan tanpa ada perubahan akad. Nah, yang kelima ini juga mengokohkan bahwa koperasi itu batil, koperasi itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Mari kita lihat rinciannya masing-masing Kang Andika terkait dengan dari akad-akad tadi. Yang pertama, dalam koperasi, kenapa kemudian tadi haram? Karena tidak terpenuhi akad syirkah yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kenapa saya bisa simpulkan tidak terpenuhinya akad syirkah? Kita kembali memahami atau mengkaji tentang definisi syirkah menurut Islam. Kalau kita perhatikan definisi syirkah menurut Islam, kalau kita lihat kita lihat di sini bahwa perseroan dalam Islam itu transaksi antara dua orang atau lebih. Yang telah sepakat ini berarti akad atau transaksi dua orang atau lebih. Ini yang pertama ya, poinnya. Mereka kemudian melakukan kita sepakat untuk melakukan pekerjaan, ada aktivitas pekerjaan ya, yang disepakati. Ya. Nah, tapi pekerjaan ini harus langsung menghasilkan uang, sehingga pekerjaan atau aktivitas yang bersifat finansial dan tujuannya itu adalah untuk mencari laba. Dan dari definisi ini kalau kita perhatikan, ya, berarti dalam koperasi nah, sama juga yang namanya syirka berarti harus ada dua pihak, yaitu pengelola dan pemodal. Kemudian yang kedua, ya, ada aktivitas yang bersifat finansial, yang real dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Itu yang pertama ya, dari sisi tidak terpenuhnya akad. Nah, kalau kita lihat sekarang tinjau ya, definisi koperasi, definisi syirka ini kemudian kita gunakan ya untuk menilai koperasi. Pertama ya, kalau kita lihat perseroan yang mungkin cocok untuk bentuk koperasi itu adalah perseroan mudharabah atau syirka mudharabah. Pertanyaannya supaya lebih jelas, kenapa kok perseroan mudharabah tidak perseroan inan misalnya? Karena kan kalau bicara tentang modal dan aktivitas itu ada yang disebut dengan syirka inan. Nah, dalam syirka inan ini salah satu karakteristiknya semua pemodal itu terlibat langsung dalam usaha.
Jadi dua pihak itu ya pemodal dan juga pengelola itu adalah mereka gitu kan, bersama-sama melakukan syirka. Itu kalau inan. Tapi kalau koperasi, kenapa harus perseroan mudharabah? Karena faktanya kalau kita lihat koperasi itu anggotanya banyak. Dalam undang-undang koperasi disebutkan anggota koperasi itu minimal itu 25 orang. Nah, faktanya dari 25 orang itu tidak semua terlibat dalam usaha. Di struktur organisasi yang saya jelaskan di awal, di situ ada anggota, nanti ada pengurus gitu kan. Jadi tidak semua anggota itu terlibat dalam pengelolaan usaha. Nah, karena itu yang cocok untuk apa istilahnya itu syirkah koperasi ini kalau mau ya diislamisasi bahasa sekarang itu, maka harus mengikuti kaidah-kaidah syirkah mudharabah. Nah, ternyata di dalam koperasi itu tidak ada kaitannya akad antara kedua belah pihak tadi. Kenapa? Karena dalam koperasi tadi hanya ada satu pihak, sama seperti PT, yaitu hanya pihak pemodal, sementara pengelolanya itu diserahkan kepada pihak lain dengan ajir, ya, dengan sistem ajir atau dengan sistem gaji. Nah, jadi itu yang poin yang pertama. Intinya bahwa di dalam perseroan koperasi tidak pernah ada akad mudharabah di antara para anggota koperasi, sementara akad merupakan hal yang penting dalam perbuatan muamalah seperti halnya niat dalam masalah ibadah. Dalam ini menurut siapa? Menurut Tauhid Muhsin Sulaiman dalam bukunya Menanggulangi Krisis Ekonomi dalam Perspektif Islam. Nah, begitu juga Syekh Taqiyuddin Al-Albani menyebutkan ya, dalam kitabnya bahwa akad di dalam Islam wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Nah, jadi menurut Syekh Taqiyuddin Al-Albani ya, bahwa dalam akad tersebut mengharuskan adanya ijab dan qabul sekaligus. Kalau mengharuskan ijab dan qabul berarti harus dua belah pihak. Nah, di koperasi ini nggak ada kedua belah pihak yang bahasa saya tadi sesuai dengan syirkah menurut Islam. Itu poin yang pertama. Intinya poin yang pertama itu perseroan koperasi tidak terpenuhi akad mudharabah yang benar. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, tadi dikatakan tidak ada ijab qabul, kan? Dikatakan tidak ada ijab qabul. Kok kenapa dikatakan tidak ada ijab qabul dalam koperasi? Padahal faktanya kan mereka tadi kan ketika RAT rapat anggota tahunan itu kan menunjuk pengurus itu kan, menunjuk badan pengawas, menunjuk juga dewan penasehat, kan? Nah, faktanya itu adalah bukan pengelola yang sah. Kenapa? Nah, kita kembali pada definisi ijab dan qabul. Ijab dan qabul akan berjalan kalau ada dua pihak. Ijab itu pernyataan dari pihak pemodal, dalam hal ini qabul mal, dan qabulnya itu adalah dari pengelola usaha, yaitu mudharib. Kan? Ini ijab dan qabul. Kan? Nah, sementara dalam koperasi, ijab qabul itu tidak terlaksana, tidak terjadi karena memang tidak ada pihak pengelola yang sah menurut syariat. Sama seperti penjelasan saya ketika menjelaskan PT, gitu kan. Ini beda nama aja. Di PT ada dewan komisaris dan dewan direksi yang mereka ditunjuk diangkat dalam rapat umum pemegang saham. Nah, di koperasi itu nanti ada pengurus koperasi, sekretaris, bendahara, dan ketua. Nah, ternyata kalau kita kaji sama seperti dewan komisaris, dewan direksi, pengurus koperasi yaitu ketua, bendahara, sekretaris, ternyata dia bukan pengelola yang sah menurut syarat. Nah, sehingga tetap aja koperasi ini dari sisi akadnya tidak ada ijab qabul, yang ada itu ya tadi itu kan para pemodal itu kemudian menyerahkan langsung, menunjuk langsung ketua atau pengurus koperasi untuk menjalankan aktivitas koperasi. Nah, kita lihat lebih rinci lagi. Kenapa pengurus tidak sah sebagai pengelola dalam perspektif syariat?
Tadi kan bisa berdalih Kang Andika itu kan. Kan pengurus itu bisa dianggap sebagai pengelola itu kan. Kenapa kok dia tidak sah menurut syariat? Tetap aja tidak ada akad itu. Yang pertama memang tidak pernah terjadi akad mudharabah antara anggota sebagai pemodal dan pengurus sebagai pengelola. Yang ada hanya pengangkatan atau penunjukan. Jadi memang sejak awal tidak ada syirka, yang ada itu penunjukan dan pengangkatan. Tidak ada akad. Nah pertanyaannya, apakah ini penunjukan ini bisa dikatakan akad enggak? Gitu kan. Ya sebenarnya nanti kalau kita lihat mau dipaksakan mungkin bisa. Tapi harus jelas ada akad itu. Tapi kan di koperasi enggak ada yang langsung aja ditunjuk sesuai dengan RKAT-nya, ADART. Nah, yang kedua ini yang semakin mengokohkan bahwa pengurus koperasi itu tidak sah sebagai pengelola. Ya. Pada sebagian koperasi sama seperti dalam PT ada dewan komisaris yang digaji, dalam koperasi juga ada pengurus yang digaji tetap setiap bulannya. Padahal seperti dalam syirkah mudharabah, kalau mau disebut pihak pengelola, maka pengurus itu tidak boleh digaji, tapi harus didasarkan pada bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan prinsip mudharabah. Dan ini tidak terpenuhi. Karena itu, dalam koperasi tidak ada pengelola yang sah menurut syariat, sehingga koperasi tidak pernah terwujud dalam koperasi itu syirkah yang sah. Maka dari sisi poin yang kedua ini, maka koperasi pun itu merupakan akad atau perseroan yang batil. Itu yang kedua, Kang Andika, kritik kenapa kemudian koperasi itu tidak islami atau batil, karena memang tidak terjadi ijab dan kabul. Kemudian yang ketiga, ya, terkait dengan koperasi kenapa batil, keanggotaan koperasi bersifat terbuka. Pertanyaannya, dari sisi fikih, kenapa sih keanggotaan syirkah bersifat terbuka itu batil atau haram? Nah ini penjelasannya. Jadi dalam Fiqh Sunnah disebutkan Said Sabiq, perseroan menjadi fasah atau batal jika pelaksananya atau pemilik modalnya meninggal dunia. Artinya apa maknanya? Jadi ketika ada, ini kan diambil makna sebaliknya ya. Ketika ada anggota koperasi yang meninggal, berarti kan berkurang kan anggota koperasi. Harusnya itu ada akad ulang. Nah sebaliknya juga, ketika ada anggota yang baru, maka harus ada akad ulang. Ini enggak itu kan. Pokoknya kapanpun ya, seseorang itu bisa menjadi anggota koperasi setiap saat selama mengikuti syarat-syarat yang ada dalam ADART koperasi itu, maka otomatis dia langsung menjadi apa istilahnya itu pemodal, sekaligus juga pemakai sebenarnya anggota itu kan. Di dalam koperasi itu ya pemodal dan juga dia pengguna jasa-jasa koperasi. Walaupun tidak harus semuanya itu pengguna jasa koperasi dari anggota, bisa dari luar. Nah, jadi kembali ke sini, setiap orang yang bisa masuk menjadi anggota koperasi menunjukkan bahwa koperasi itu bersifat terbuka. Sementara dalam syirkah, kalau ada pemodal baru, maka syirkah itu otomatis batil. Artinya batil itu syirkah yang lama batil. Maka harus dibuat akad baru. Misalnya tadi ya, ada 4 orang syirkah, masing-masing modal 50 juta. Dan sudah berjalan misalnya 6 bulan. Ini kan ada aktivitas usaha. Ya. Tiba-tiba kemudian masuk yang 1 orang lagi ya menjadi pemodal. Nah, dalam Islam 4 orang ini harus menyelesaikan dulu gitu kan perhitungan untung ruginya. Baru kemudian dibuat akad baru dengan pemodal yang baru tadi. Nah, ini kan enggak itu kan. Dalam PT, dalam koperasi seperti yang saya jelaskan, ini tidak terjadi. Pokoknya ketika ada yang anggota baru, tidak ada dibuat akad baru. Ini dari sisi haramnya bahwa keanggotaan itu bersifat terbuka. Jadi di sini saya sebutkan dengan karakteristik dari Said Sabiq tadi, konsekuensinya untuk melanjutkan perseroan
harus ada izin dari ahli ketika meninggal ya, harus ada izin dari ahli warisnya. Berarti ini kata kuncinya itu kan sebenarnya. Ketika ada yang meninggal harus ada akad baru. Ketika ada anggota yang mati harus ada akad baru. Sehingga ketika tidak terjadi akad baru di antara para anggota pemilik modal, maka berarti koperasi itu batil. Dan kondisi ini itu tidak terjadi pada koperasi. Maka keanggotaan koperasi yang bersifat terbuka tadi, itu sudah diharamkan oleh Islam didasarkan pada syarat dan ketentuan syirkah tadi. Nah ini yang keempat, Mengandika itu kan, yang juga cukup menarik seperti yang saya katakan tadi, dalam koperasi ya itu pembagian laba atau SHU itu didasarkan kepada keaktifan anggota dalam memanfaatkan jasa koperasi. Ini batil juga. Kenapa batil? Ini tidak dibenarkan menurut syariat Islam karena pembagian laba dalam syariat Islam itu tidak mengikuti modal. Tidak mengikuti aktivitas anggotanya, tapi mengikuti ketentuan syar'i. Pertama, ketentuan syariatnya itu apabila perseroan tersebut terjadi pada modal, maka labanya harus mengikuti besarnya modal, mengikuti modal dengan kesepakatan. Jika perseroan itu terjadi pada pekerjaan, maka labanya itu harus mengikuti pekerjaan, atau kalau perseroan terjadi ada pada keduanya, maka pembagian laba pun mengikuti keduanya. Nah, kalau perseroan, lalu kita lihat ya, nas lain yang menunjukkan tentang haramnya itu ya. Jadi kalau perseroan terjadi pada keduanya, maka itu harus mengikuti, pembagian laba mengikuti keduanya. Nah, dari mana dalil yang menunjukkan bahwa pembagian laba SHU itu didasarkan kepada aktifan anggota dalam istimbat bisa digali terkait dengan ketentuan menurut Islam pembagian laba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rajak dalam kitab Al-Jami, Ali bin Abi Thalib itu menyatakan al-wadi'ah alal mal waribu ala mahtolahu alaih. Dalam hadis ini disebutkan kerugian didasarkan kepada besarnya modal, sedangkan keuntungan itu didasarkan pada kesepakatan mereka yang berpihak. Jadi dalam hadis ini itu membatasi bagaimana mekanisme pembagian laba dalam Islam. Dalam hadis ini nggak bisa kemudian pembagian laba itu didasarkan pada keaktifan anggota. Karena di sini kalau rugi didasarkan pada besarnya modal, kalau keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Tapi kesepakatan itu kesepakatan apa? Kesepakatan besarnya antara prosentasenya antara pengelola dan pemodal. Jadi ketika di sini disebutkan kesepakatan, nanti kita lihat prakteknya pada masa Rasul, kesepakatan itu apa yang ditentukan porsinya. Misalnya ya, dalam syirkah mudharabah, sepakat pengelola itu mendapat keuntungan 40%, pemodal 60%. Nah itu yang disepakati, ya. Itu diperbolehkan. Atau misalnya udah aja prosentasenya itu mengikuti sama dengan besarnya modal, boleh. Misalnya karena masing-masing sama modalnya itu 50 juta misalnya ya, yang A 50 juta yang pernah kita bahas, si B juga 50 juta, kan berarti porsinya sama. Nah boleh keuntungan itu 50-50, 50-50. Tapi kalau tapi boleh juga walaupun modalnya seperti ini, kan? 50 juta, 50 juta, pembagian labanya itu boleh tidak sama. Misalnya si A dapat labanya itu 60%, kemudian si B misalnya 40. Nah ini boleh juga. Gitu. Ini yang dimaksud dengan bahwa ya ini ya. Kalau ini misalnya tadi 50-50, ini saya untuk menunjukkan kalimat
istilahnya itu laba itu harus boleh didasarkan pada kesepakatan. Nah, yang disebut dengan kesepakatan itu ininya, gitu kan? Porsi ininya 50-50, 60-40. Sementara dasarnya tetap dasarnya itu adalah modalnya. Jadi pembagian laba itu didasarkan kepada modal dan aktivitas. Nah, lalu apa makna di sini? Di sini hadis itu menjelaskan bahwa kalau kerugian harus pada besarnya modal. Kalau kerugian itu mutlak harus ini. Kalau contoh ini ya, A modalnya 50 juta, B 50 juta, maka mutlak pembagian kerugian itu ini harus sama. Enggak boleh pembagian itu didasarkan pada kesepakatan, walaupun modalnya sama, saya ingin kerugian itu juga sama. Seperti keuntungan 60% A, 40% B. Nah, ini enggak boleh. Inilah mana hadis bahwa al-wadi'ah alal mal, waribu ala masalahu alaihi tadi. Kerugian di dasar atas besarnya modal, kontribusi modal, sementara keuntungan, nah ini, keuntungan boleh disepakati. Ya. Nah, kesepakatannya misalnya tadi, ini boleh 60, boleh 40, atau mereka sepakati sesuai dengan porsi modal 50-50. Nah, berdasarkan hadis ini, pembagian laba yang terjadi di koperasi dengan mensandarkan kepada keaktifan anggota dalam memanfaatkan koperasi, baik menjadi peminjam, pembeli, atau pemasok barang koperasi, itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena bertentangan dengan hadis ini. Itu saya kira yang keempat, yang ketiga, yang terakhir, nah ini tadi sudah dibahas ini sepintas juga. Dalam syirkah, kalau kita lihat, yang ketiga itu disebutkan dalam kitab Sayyid Sabiq, juga dalam kitab Nizamul Iqtisad, sistem ekonomi Islam, karya Syekh Taqiyuddin Al-Albani, syirkah itu bisa bubar. Kalau ada 4 ini perkara. Salah satunya kan bisa, tidak harus semuanya ada. Misalnya syirkah otomatis akan akan bubar kalau ada yang meninggal. Jadi nggak bisa kemudian ada yang meninggal syirkah jalan terus. Kenapa? Karena ya anggotanya udah meninggal. Apakah nggak bisa dilanjutkan oleh ahli waris? Bisa, tapi harus akad ulang. Tapi ketika terjadi akad ulang, kan esensinya ada perusahaan yang baru, syirkah yang baru, tidak melanjutkan yang lama. Terlebih lagi, nanti tergantung apa? Tergantung ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mau melanjutkan, berarti nanti adalah salah satu di antara mereka atau juga sama-sama itu memiliki hak di dalam syirkah itu. Dan itu ada akad baru. Yang kedua, koperasi syirkah batil kalau memang sengaja semua itu membatalkan. Udahlah, kita selesaikan aja syirkah ini, kita sepakati hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun maka bubar. Nah, itu berarti otomatis bubar. Yang ketiga, kalau anggotanya itu gila, nah itu orang gila nggak mungkin lah itu bisa melakukan usaha. Dan yang terakhir itu al-hajar. Al-hajar itu adalah dikuasai, tidak merdeka lagi. Contohlah dalam implikasi sekarang, misalnya tiba-tiba pengelola ini sudah dipenjara karena kasus hukum, kan? Otomatis maka syirkah itu bubar. Nah, itu syarat dan ketentuan syirkah terkait dengan pembentukan ya, yang membuat batalnya sebuah syirkah. Nah, dalam koperasi tadi ada ketentuan karakteristik yang saya sebutkan di atas. Ini koperasi tetap berjalan walaupun anggotanya ada yang meninggal dunia. Nah, berarti prinsip ini bertentangan dengan prinsip syirkah. Karena itu koperasi ditinjau dari sisi ketentuan tetap berjalan walaupun ada anggota yang meninggal, maka koperasi ini batil, akadnya tidak sah, dan itu tentu kalau batil tidak sah, haram menurut syariat Islam. Itu barangkali ya, Kang Andika, sebagai pengantar diskusi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini, ya, membahas terkait dengan koperasi.
pas saya kira kurang 1 jam pemasaran yang disampaikan. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Kalau misalnya ada yang membuktikan, baik yang bertanya lewat dalam YouTube maupun yang langsung sini, saya persilahkan. Terima kasih. Kembalikan ke Kang Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Arif Nasim yang udah memaparkan materi. Selanjutnya para pemirsa silahkan untuk senantiasa berdiskusi terkait dengan topik yang dibahas pada pagi hari ini. Tadi ada pertanyaan dari Ustadz Ferli, namun karena saya tadi terkeluar di handphone, jadi ini pertanyaannya menghilang gitu di ini. Mohon untuk admin untuk ini kirim ulang. Sebentar tadi. Ya. Zoom aja. Ini Ustadz pertanyaannya. Jika koperasi batil, apakah transaksi dengan koperasi, misal beli beras di koperasi dagang gitu, apakah akad dagangnya juga batil? Itu bagaimana Ustadz? Pertanyaan dari Ustadz Ferli. Iya, baik. Kalau kita perhatikan, ini sebelum saya jawab, kita lihat dulu bagaimana ketentuan muamalah, ya, hukum muamalah dalam Islam. Hukum muamalah dalam Islam, ya, apa? Yang pertama kalau kita perhatikan, hukum muamalah dalam Islam itu ada kaidah dari Rasulullah, nahkum bil-wahyi. Nahkum bil-wahyi apa maknanya? Ya, pihak ke satu tidak menanggung dosa pihak kedua. Artinya dalam implementasi yang lain, ya, pihak pertama itu tidak bertanggung jawab dengan pihak yang kedua, kecuali kalau ada kaidah dan al-wasilah tidak haram. Misalnya gini gitu kan, ada orang menjual pisau atau golok. Nah, kalau kita tidak mengetahui golok ini digunakan untuk apa, tapi kalau dipastikan itu menjadi sarana kepada kebatilan, baru itu bisa mempengaruhi. Misalnya menjual golok kepada al-ghudro yang memang kerjanya membunuh, dan saya pastikan bahwa golok itu akan digunakan untuk membunuh. Itu enggak boleh, Pak. Tapi kalau kita tidak mengetahui, ya akhirnya ya, itu boleh. Contoh lain, ya kan? Contoh lain, ya, ketika kita seorang penjual ini muamalah, ya, dalam misalnya yang Ustaz Ferli itu jualan pakaian perempuan, tapi pakaian itu pakaian seksi juga, gitu kan, yang membuka sekitar wilayah dada, gitu kan. Yang itu dijual, ternyata pembelinya itu pakai kerudung, maka sudah bisa diduga bahwa pakaian itu akan digunakan itu bukan di luar rumah, akan digunakan di dalam rumah. Kenapa? Kalau pakaiannya dia itu berkerudung. Nah, itu boleh. Berlabas kerudungnya, pakaian tersebut itu tidak akan digunakan untuk di ruang publik. Tapi kalau yang membelinya itu memang dia sendiri datang ke toko, gitu kan, kemudian memang dia juga sudah memakai pakaian seksi, maka menjual pakaian itu pada orang itu
bisa masuk dalam kategori donasi tadi, diduga kuat akan dipakai untuk kepentingan publik. Nah, menjual pada yang orang seperti itu bisa jadi ya, kalau memang terduga ya, itu untuk dipakai dalam ruang publik, masuk dalam kategori haram. Ini masuk kaidah tadi, al-wasilah ilal haram. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kalau koperasi gitu kan? Kalau kita menggunakan jasa-jasa yang ada dalam koperasi, misalnya kita beli, kalau pertanyaan Kang Ustadz Ferdi ini, beli beras di koperasi yang di dalamnya itu jual beli beras gitu kan. Nah, ini beda dengan kasus yang saya katakan tadi. Dalam konteks koperasi ini, akadnya sudah batil. Berarti transaksi, kalau kita tahu ya, cuman kan nanti harus kita lihat ketika ada koperasi, karena ini ada juga teman saya itu mendirikan koperasi, ya namanya koperasi kan harus badan hukum. Tapi ternyata ya akad-akadnya dalam koperasi itu dia menggunakan akad-akad sirka mudharabah. Jadi namanya aja koperasi itu kan, tapi prinsipnya aktivitasnya itu mengikuti syirkah mudharabah. Nah, kalau hanya koperasinya hanya sekedar nama, tapi akad di dalamnya adalah akad-akad yang sah, maka kita boleh bertransaksi dengan koperasi tersebut, karena koperasinya hanya sekedar nama. Gitu kan. Tapi kalau koperasinya memang betul-betul koperasi sesuai dengan ADART koperasi, mengikuti 5 ketentuan syarat-syarat koperasi tadi, kemudian kita bertransaksi menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitabnya Sistem Ekonomi Islam, bertransaksi dengan syirka yang batil juga, gitu kan. Gitu ya. Jadi, nah ada satu tambahan lagi syaratnya. Kalau syaratnya, kalau koperasi itu adalah muslim, maka karena menurut seorang muslim harus terikat dengan hukum syara, sementara akadnya batil, maka berinteraksi dengannya batil. Tapi enggak, beda kasusnya. Kalau koperasi itu yang memilikinya itu orang-orang non-muslim, kita kemudian membeli pada koperasi yang non-muslim tadi, ya, karena non-muslim tidak terikat dengan hukum Islam, ya kita boleh memanfaatkan jasa koperasi yang itu koperasinya itu milik orang-orang non-muslim. Tapi kalau koperasinya adalah milik muslim, maka menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani haram kita berinteraksi muamalah dengan tadi, dengan syirkah yang batil. Itu ya Kang Andika, pertanyaan dari Ustaz dari Baik, tadi ada pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Ramadan Maulana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum akad koperasi sama dengan akad MLM, dan bagaimana cara kita mengatasi hukum akad syar'i untuk muamalah? Silakan. Ya, saya kira kalau kita bicara tentang multilevel marketing lain, dalam multilevel marketing itu yang membuat haram itu adalah salah satunya itu dalam multilevel marketing itu ada 2 akad dalam satu transaksi. Jadi beda ya, tetap batil tapi penyebab batilannya beda. Kalau koperasi tadi penyebab kebatilannya itu karena ada 5 karakteristik yang itu tidak sesuai dengan ketentuan syirkah. Sementara dalam multi level marketing haramnya itu karena salah satunya itu adalah di situ ada 2 akad dalam satu transaksi. Apa dalam multi level marketing 2 akad dalam satu transaksinya? Ketika seseorang menjadi anggota atau bagian dari multi level marketing, maka ada disyaratkan membayar keanggotaan dan sekaligus membeli ya barang-barang yang akan dijual dalam aktivitas multi level marketing tadi. Dari situ kemudian muncul 2 akad.
Akad yang pertama akad jual beli barangnya, dan yang kedua akad keagenan. Nah, ini adalah yang disebut dengan dua akad, disatukan dalam satu kesepakatan. Ini yang pertama, keharaman dari sisi multilateral marketing. Jadi sama-sama batil, sama-sama haram, tapi faktor yang menentukan menyebabkan keharamannya itu berbeda. Itu ya, Kang Andika, poin yang pertama, pertanyaan dari Kang Ramadan, ya kan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita mengatasi hukum akad syar'i untuk muamalah. Ya tentu kalau kita lihat yang pertama itu kita harus memahami kan, ketentuan-ketentuan akad dalam syirkah menurut Islam. Yang mengatakan bahwa koperasi halal, PT halal, biasanya mereka menggunakan kaidah usul fikih al aslu fil muamalah al ibahah. Ini yang keliru. Hukum asal muamalah boleh, ini keliru. Yang benar itu adalah al aslu fil af'al atau qayyud bi hukum syar'i. Muamalah itu bagian dari perbuatan. Maka hukum asalnya itu terikat dengan syar'i, bukan boleh gitu kan. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa koperasi itu halal, salah satunya kan itu urusan tadi kan muamalah. Muamalah kan hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini padahal keliru dari sisi fakta maupun dari sisi pemahaman terhadap nas. Kan. Dari sisi pemahaman terhadap nas itu jelas yang rajih menurut Syekh Tajuddin dalam kitabnya Dirasah fil Fikr Islam atau Al-Fiqhul Islami, beliau menyebutkan bahwa kaidah yang benar itu adalah al-af'al at-taqayyud bi hukm syar'i. Sehingga kaidah al-aslu ya fil muamalah al-ibahah atau al-aslu fil af'al al-ibadah itu keliru. Itu ya yang pertama dari sisi kaidah. Kemudian dari sisi yang kedua, ya, operasi itu masuk dalam muamalah. Nah, karena itu harus mengikuti kaidah-kaidah ketentuan syarat dalam muamalah. Dalam hal ini adalah akad-akad yang ada di dalamnya. Karena saya katakan tadi di awal disebutkan menurut Tafsir Muslim, dia mengatakan bahwa akad di dalam Islam itu sangat penting, posisinya itu menggantikan niat dalam ibadah. Jadi kalau dalam muamalah tidak ada niat, gitu. Saya mencuri, niatnya itu menolong, ya tetap aja haram mencuri, gitu kan. Itu saya meminjamkan uang, niatnya menolong, tapi ada bunga 2%, tetap aja haram karena itu adalah riba. Jadi yang menentukan bukan niat dalam masalah muamalah, yang menentukan itu akad. Nah karena itu akad-akad ini harus disesuaikan dengan ketentuan syarat dalam masalah akad. Nah agar kita bagaimana mengatasinya, ya tadi kita bongkar dulu gitu kan. Ini bisa diislamisasikan enggak? Bisa kemudian istilahnya itu dibangun sesuai dengan akad syariah enggak? Nah misalnya koperasi itu kan. Koperasi ini kalau kita lihat, ya kalau dari sisi namanya aja itu sulit, kan? Karena tadi karakteristik tadi. Sehingga sebenarnya ketika kita menyebutkan untuk mengislamisasi koperasi, sebenarnya bukan koperasi lagi namanya, syirkah aja. Gitu, kan? Nah, cuman kan dalam konteks hari ini tadi ada ketentuan administratif yang tidak bisa kemudian dihindari ya oleh seorang muslim ketika kita berusaha. Makanya seperti yang saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, ada mungkin PT Isman. PT Isman itu dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Indonesia. PT hanya aja namanya PT, tapi isinya itu syirkah mudharabah. Gitu kan. Sama juga namanya koperasi, tapi isinya itu syirkah mudharabah. Nah, ini adalah keterpaksaan yang kemudian diperbolehkan menurut syarat tadi ya untuk kita melakukan aktivitas tersebut. Kenapa? Ya karena tadi kita butuh legalitas. Nah, makanya hanya untuk mendapatkan legalitasnya saja, sementara operasinya itu sesuai
dengan ketentuan ya dalam syirkah, maka itu diperbolehkan. Itu ya. Ini ada pertanyaan dari YouTube juga, Tes. Izin bertanya, mengapa koperasi dinobatkan sebagai sokok guru perekonomian Indonesia padahal haram gitu ya? Mengapa ulama-ulama kita dahulu membiarkannya, dan bagaimana cara kalau koperasi tersebut diubah menjadi halal? Bagaimana, Ustaz? Ya, jadi yang pertama, saya kira ternyata bukan yang ulama dulu, gitu kan. Kan dulu mungkin walau alam ya, nggak dikaji secara serius. Sekarang juga sama. Kan. Ada kalau kita melihat peraturan BSN, PT itu belum ada ketentuan PT itu haram. Pada BSN juga belum ada ketentuan yang menyatakan bahwa koperasi itu haram. Kenapa? Karena tadi pembahasan mereka belum menyentuh ke arah itu. Mereka baru membahas bahwa yang haram dalam ekonomi itu kalau ada unsur riba, unsur judi, unsur dorong, yang sering saya sebutkan maghrib, yang sering dorong riba. Kadang-kadang belum teliti, gitu kan? Tidak sampai membedah akad-akad yang ada di dalam syirkahnya. Padahal sebenarnya mereka banyak juga yang tahu, gitu kan? Saya dulu pernah ketika kuliah S1, ketika mau lulus itu, saya menulis skripsi tentang bank syariah di bank syariah penelitiannya itu. Nah waktu itu ada penjelasan dari salah seorang HRD-nya ya, bahwa bank ini walaupun sudah beroperasi dengan sesuai dengan syariah dari sisi praktek operasionalnya, yaitu tidak menerapkan bunga, tapi kalau badan hukumnya kita masih menggunakan PT dan kita sadar ini masih haram. Kenapa? Karena PT itu tadi direksinya, dewan komisarisnya digaji. Harusnya kalau menghalali, padahal dia sederhana itu waktu itu menjelaskan ke saya, sederhana satu poin itu aja. Harusnya direksi dan dewan komisaris itu nggak digaji, tapi dia berdasarkan pada akad bagi hasil. Ya, tapi sampai sekarang ternyata nggak ada perubahan. Kenapa? Ya sebenarnya tidak ada keseriusan aja. Gitu kan. Mungkin juga karena kesulitan untuk dipraktekkan. Gitu kan. Padahal kan sebenarnya tadi bisa, gitu kan. Kalau mau, gitu kan, mau dan juga memang konsen dengan pemahaman bahwa istilahnya itu akad-akad itu menentukan halal dan haramnya sebuah transaksi. Jadi kembali ke pertanyaan dari YouTube ini, mengapa tadi ya koperasi dinobatkan sebagai guru perekonomian Indonesia padahal haram? Ya karena kalau kita lihat pada saat itu belum ada pengkajian bahwa koperasi itu halal haramnya itu. Hanya saja kenapa mereka mengatakan koperasi itu sebagai guru perekonomian Indonesia tadi, mereka sadar bahwa ekonomi kapitalis itu memang membahayakan. Gitu kan. Maka muncullah menurut pemahaman mereka bentuk badan usaha yang cocok dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itu, ya, itu katanya koperasi. Maka koperasi dianggap pokok guru ekonomi nasional. Sampai sekarang kan nggak ada, gitu kan, nggak berkembang. Itu yang berkembang besar itu adalah perusahaan kapitalis ya, dengan konsep liberalisasi SDM. Itu kemudian yang terakhir, karena mengapa ulama kita dahulu membiarkannya tadi karena nggak ada kajian ya, secara khusus ya kan, mungkin, atau juga karena hanya memandang yang halal itu tadi hanya riba aja misalnya, sementara akad-akadnya belum kemudian diteliti secara detail, atau juga menggunakan kaidah tadi al-aslu fil muamalah al-ibaha ya, asal muamalah itu boleh, gitu kan. Nah sementara mereka tidak mengkaji lebih mendalam, karena yang muncul itu kan kalau ekonomi itu biasanya yang paling menonjol haram itu tadi kalau transaksi itu mengandung 3 kategori: maisir, gharar, riba. Kalau tidak ada maisir, tidak ada judi dalam transaksinya, tidak ada gharar, tidak ada penipuan dalam transaksinya, tidak ada riba, maka seolah-olah itu sudah islami. Nah ini juga memang paradigma ini yang harus kemudian juga diluruskan, bahwa transaksi atau muamalah
usaha ya tidak hanya harus terbebas dari tiga ini untuk menjadi halal atau menjadi sah, tapi juga harus memperhatikan akad-akad yang terjadi di dalamnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya kalau koperasi tersebut diubah menjadi halal? Sebenarnya nggak bisa karena melekat. Tapi kalau mau seperti yang saya katakan tadi gitu kan, namanya koperasi tapi prakteknya itu adalah akad syirkah mudharabah. Nah tentu tapi kalau mau saya kira gerakan, misalnya gerakan masyarakat menuntut perubahan undang-undang koperasi sehingga undang-undang koperasi itu mengikuti ketentuan syirkah, ya bisa aja. Cuma namanya bukan koperasi lagi, tapi syirkah mudharabah misalnya. Gitu. Tapi selama kemudian namanya koperasi gitu kan, ya sesuai dengan undang-undang koperasi tadi, ya selama itu pula boleh untuk dilakukan islamisasi. Kenapa? Karena tadi melekat karakteristik koperasi, akad-akad yang ada di dalam koperasi, kalau itu kemudian dijalankan, itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu ya barangkali. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi itu terjawab semua dan tercerahkan gitu ya berkaitan dengan koperasi gitu ya. Baik Ustaz, karena ini udah jam hampir 7:30 jadi closing statement aja Ustaz. Silakan. Ya, sekali lagi pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa Mukmin TV yang setia yang mengikuti kajian pagi ini. Yang kedua, kalau kita bicara tentang ekonomi, memang sesuatu aspek yang sangat luas. Perlu kesabaran dan perlu ketelitian untuk memahaminya sehingga kita bisa paham hukum itu karena memahami fakta dan memahaminya. Dan ini kalau kita menggunakan kaidah hukum tadi al-aslu fil af'al at-taqyid hukum syar'i, bahwa hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk terus mengkaji bagaimana akad-akad transaksi dalam bisnis kita. Apakah sudah terpenuhi akad-akad yang sah sehingga halal, atau masih terdapat akad-akad yang dibatalkan, akad-akad yang tidak sah atau bertentangan dengan syariat sehingga itu harus dihindari karena jatuhnya haram. Lagi-lagi kunci untuk bisa memahami itu adalah belajar, mengkaji, membaca, dan kemudian diskusi. Tidak hanya cukup membaca, karena kadang-kadang membaca itu bisa ada salah persepsi, maka ya tadi kita harus mengaji dan harus kemudian memiliki guru kita. Ya minimal di sinilah di forum kajian ekonomi Islam ini kita bisa diskusi untuk mengetahui halal dan haramnya terkait dengan aktivitas-aktivitas bisnis yang kita lakukan. Ingat, bisnis dalam Islam bukan hanya untung dan rugi, bisnis dalam Islam itu akan berdampak surga dan neraka. Itu barangkali ya Kang Andika yang saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memaparkan materi kemudian menjawab pertanyaan dan juga telah hadir pada pagi hari ini, dan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang senantiasa menyaksikan atau menyimak kajian ekonomi Islam pada pagi hari ini, baik itu yang ada di YouTube ataupun yang ada di Zoom. Kajian ekonomi Islam pada pagi hari ini Ahad tanggal 24 kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Andika Wicaksana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Yuk, assalamualaikum.